Melanggar protokol kesehatan, Anies kena COVID, ganjaran baginya karena tebang pilih aturan. Ditulis oleh Daeng di siwer.com. Anies positif COVID-19. Bagaimana kabar peti mati yang dijadikan alat untuk menakut-nakuti warga Jakarta? Sudah diaudit tuh belum anggaran peti mati itu? Jangankan peti mati, lem Aibon dan sederet anggaran yang nilainya aneh, Anies bisa lolos. Namun kali ini Anies tak bisa lolos. Virus COVID itu tak terlihat mata Anies, meskipun menggunakan retorika super canggih kagak mempan. Virus COVID tak kenal retorika, meskipun namanya bisa dijadikan alat politik. Namun apa yang terjadi pada Wakil Gubernur DKI dan juga Anies, ini sudah menandakan bahwa mereka itu tak becus memimpin Jakarta. Anies sempat membuat acara ketat-ketatan, getar-getaran dan sok bijak. Ya, namanya pembohong besar akan kena batunya juga kan? Anies melarang warganya berkerumun tapi memberikan karpet merah kepada Rizik Syihab dan para pengikutnya, sehingga kerumunan yang sangat banyak tak ada larangan dari Pemprov. Di sini sudah jelas hukum itu dilanggar. Tajam ke warga, tumpul ke Rizik. Satgas pun ikut-ikutan, mentang-mentang dekat dengan si Caplin ya. Mana keadilannya? Ternyata mulut Anies memang cuma manis di bibir aja, tapi busuk di penerapan, tak konsisten. Dasar politisi KTR, hanya mementingkan ambisinya. Politisi model begini tidak akan pernah berjalan demi warga. Mereka hanya mementingkan kepentingan kekuasaannya dan para koleganya. Rizik dianggap orang yang telah berjasa kepada Anies, karena itulah diperlakukan secara istimewa, mendapatkan fasilitas dan bahkan melanggar undang-undang. Namun sebenarnya bukan Rizik yang berjasa kepada Anies. Hanya orang-orang yang memilih Anies itu dulu sangat dungu. Yang memilih Anies berhasil ditakut-takuti dengan neraka. Takut tidak disalatkan jenazahnya tentu saja bukan kerjaan Rizik semata. Ada beberapa ustadz yang sudah dibeli oleh si Bohir dengan memainkan politik identitas. Agama hanya menjadi alat penggapai kekuasaan. Kini warga harus merasakan kembali sakitnya dikibulin. Dari reklamasi Pulau Seribu hingga rumah DP 0 rupiah adalah program kibulan saja. Pandemi datang, membuka kedok para politisi kotor ini. Karena akses geraknya agak sulit sebenarnya, Anies pun sudah bingung dan terpaksa harus memperlakukan Rizik secara istimewa. Anies tak banyak bicara soal kerumunan acara pernikahan anak Rizik. Padahal selama ini banyak warga yang diperlakukan kasar karena dituding tidak taat dengan peraturan protokol kesehatan. Kasihan warga, ada yang dibentak-bentak, disuruh push up, bahkan bayar denda. Tapi bagi Rizik dan pengikutnya, Anies dan Satgas malah memberikannya keistimewaan. Diberi masker dan hand sanitizer yang banyak. Bahkan ruas jalan pun diblokir demi acara Rizik sang imam jumbo itu, jumbo bacotnya. Penyebaran COVID itu bisa dibilang sudah sunatullah kan? Kayak banjir dan aliran air itu mengikuti sunatullah. Air jatuh dari langit turun masuk ke dalam tanah. Anies melanggar sendiri aturan COVID-19. Ya kena deh, positif COVID. Jangan sampai gara-gara COVID, Anies KO dan sudah diketahui bahwa COVID ini tidak ramah kepada orang-orang yang sudah tua, yang punya penyakit tertentu dan yang tidak kuat imun tubuhnya. Apakah Anies cukup kuat imun tubuhnya? Kita doakan saja. Kita jangan kayak gerombolan Rizik yang seenaknya mendoakan presiden kita cepat mati. Jangan sampai doa jelek itu kembali kepada kita. Karena apapun doa yang kita panjatkan, toh yang berhak mengabulkan hanya Allah. Manusia ini siapa sih? Tapi kok banyak yang sombong ya? Kayak si Bohir yang merasa sudah memiliki negara ini. Padahal dia juga manusia dan bisa wafat kan? Anies kena COVID sebenarnya tidak mengherankan karena dia menghadiri tempat orang berkerumun berdesak-desakan. Logikanya sederhana, orang yang masuk ke tempat sampah yang bau pasti akan mencium bau tidak sedap ataupun bau busuk. Orang yang bergaul dengan tukang parfum akan mencium wangi parfum. Orang yang bergaul dengan kadrun bisa-bisa ikutan jadi kadrun. Bego, orang yang tidak adil akan kena batunya. Orang yang senang bermain retorika demi politik kekuasaannya akan termakan sendiri kata-katanya. Katanya merajut tenung kebangsaan tapi memainkan SARA. Apanya yang dirajut? Wagub kena COVID, Anies kena COVID, bisa jadi kedua orang ini mendapatkan atau tertular dari Rizik. Kan mereka akrab banget. Rizik tak mau mengabarkan hasil tesnya. Ini kemungkinan besar dia juga positif. Makanya kabur. Kalau memang diumumkan
bisa ketahuan bahwa memang penularannya dari dia. Dan itu berarti akan terus diusut semua orang-orang yang dekat dengan Rizik. Anies bisa kena COVID padahal ia sudah tegas dan keras terhadap warga soal aturan protokol kesehatan. Mestinya dia tidak kena, tapi karena ia suka main retorika dengan segala kebohongannya, maka terjadi senjata makan tuan. Mungkin Anies berpikir bahwasanya Rizik ini orang sakti, kagak bakalan kena COVID, maka tidak apa-apa menghadiri acara Rizik. Dan ternyata saudara, tukang kibul itu seharusnya dipensiunkan segera. Tidak becus urus Jakarta, cuma peduli sama Rizik dan kerajaan Petamburan. Negara bisa maju kalau banyak orang jujur yang mengalahkan kebohongan dan dusta yang merajalela. Tapi apakah orang-orang jujur sudah langka di negeri ini? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.